Suara saya terdengarkah? Cek, cek. Ada nggak suaranya? Nggak ada ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi ada mati lampu, terus udah tethering, nyala lagi. Jadi bentrok. Kita lanjut. Tadi itu kita lagi membuktikan PPh 24 yang ada di Indonesia itu masih banyak kekurangan dan masih berpotensi dalam pajak berganda, masih berpotensi mengenakan pajak secara berganda. Buktinya adalah seperti ini, di mana pajak yang di luar negerinya ini belum selesai. Pajak yang di luar negerinya 30% ya. 50 dikali 30%. Berarti 15. Nah, berapa yang bisa dibawa ke Indonesia? Karena yang paling ya, karena maksimalnya adalah 11, maka PPh 24-nya yang bisa dikreditkan hanya 11. Ya kan? Padahal yang dibayar itu di luar negeri adalah 15. Artinya dari 15 ini 11 boleh dikreditkan ya. Ini boleh dikreditkan, kemudian ada yang 4 ini tidak boleh. Yang tidak boleh ini artinya termasuk ke dalam double taxation. Jadi kesimpulannya PPh 24 masih ada kemungkinan mengenakan pajak berganda. Biasanya syaratnya tarif pajak luar negeri lebih besar dari tarif pajak dalam negeri. Apalagi sekarang tarifnya itu kan berubah. Yang asalnya 25 menjadi 22. Jadi makin banyak lagi nanti yang dikenakan pajak berganda oleh Indonesia. Begitu. Oke. Makanya yang namanya P3B ini adalah sarana
menghindarkan pajak berganda. Tapi bukan menghindarkan secara 100%, hanya mengurangi adanya pajak berganda. Jadi hanya mengurangi ya, P3B itu bukan menghilangkan sama sekali. Selain itu, P3B juga punya fungsi lain. Fungsinya itu adalah sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk saling menukar informasi. Emang buat apa informasi ditukar-tukar? Banyak ya. Ketika negara kita lagi butuh informasi di mana kekayaan Indonesia yang dikorupsi, atau misalkan bagaimana atau di mana keberadaan DPO kita, gitu ya. Banyak informasi-informasi yang saling bertukar antar negara. Meskipun memang di dunia ini ada negara-negara yang tidak mau bertukar informasi dengan negara yang lainnya, gitu ya. Seperti nanti ada Bahama, ada Bermuda, ya, negara-negara seperti itu. Atau mungkin dulu mas Swiss ya. Atau kalau misalkan kalian suka nonton film-film laga gitu, film-film film-film pengedar narkoba, pasti pengedar narkoba itu datang ke suatu daerah yang daerah itu sangat bebas. Mau jualan narkoba, mau melakukan apapun boleh di sana. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya P3B itu digunakan untuk mengurangi adanya praktik penghindaran pajak berganda, kemudian sebagai alat juga untuk menukar informasi antar negara. Itu kesimpulannya ya. Untuk yang A. P3B digunakan untuk mengurangi pajak berganda dan sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari negara lain. Kayak misalkan sekarang Ustadz Abdul Somad ya, yang dibilang dideportasi dari negara mana? Singapura ya. Disangka ya gitulah ya. Kita lanjut ke alat yang digunakan sebagai sarana untuk menghindari pajak berganda. Namanya P3B atau bahasa kerennya adalah tax treaty. Jadi tax treaty itu pasti antar dua negara. Tidak bisa lebih, apalagi kurang. Kalau kurang namanya perjanjian antara diri sendiri. Pertama, esensi P3B. Jadi P3B ini dibuat untuk mengurangi double taxation. Itu esensi P3B. Yang kedua, kedudukan P3B. Kedudukan P3B itu adalah lex specialis. Di mana ketika ada seseorang yang memiliki P3B atau ketika memiliki P3B dengan Indonesia dan peraturan domestik itu bertentangan dengan P3B, maka
yang menang adalah P3B. Itu namanya lex specialis. Jadi lex specialis itu selalu diutamakan, meskipun bertentangan ataupun meskipun ada yang lain. Gitu ya. Jadi kehadiran undang-undang domestik tidak menjadikan P3B gugur. Justru P3B unggul dalam hal peraturan. Maka berusahalah untuk menjadi lex specialis yang selalu dispesialkan daripada lex generalis yang selalu dikesampingkan. Itu esensi kedudukan P3B. Yang ketiga, model P3B itu ada berbagai macam. Dan model P3B ini tidak harus diikuti salah satunya. Bisa diikuti satu, bisa diikuti dua, bisa juga campur sendiri. Yang paling banyak digunakan sebagai acuan yaitu yang berasal dari OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Anggotanya lumayan banyak, ada 30 negara. OECD ini dikatakan organisasi yang menaungi negara-negara yang termasuk ke dalam negara-negara maju. Dalam hal pajak, negara-negara maju itu dilihat dari modal yang dia miliki. Ada di mana modalnya? Kalau modalnya banyakannya di Indonesia, kebanyakannya di dalam negeri, maka belum dikatakan sebagai negara maju. Jadi negara-negara maju itu negara-negara yang melakukan ekspor modal maupun jasa. Jadi ketika negara-negara mengekspor modal atau jasa ke luar negeri, maka penghasilannya pun berasal kebanyakannya dari luar negeri. Kalau penghasilannya berasal dari luar negeri, maka asas yang paling pas untuk digunakan oleh negara-negara maju adalah asas domisili. Kenapa asas domisili? Karena tadi ya penghasilan lebih banyak dari luar negeri. Sehingga negara itu pengen memajaki. Kalau pakai asas sumber mah nggak akan banyak pajak yang didapatkan oleh negara. Makanya menggunakan asas domisili. Misalkan Amerika gitu ya. Amerika itu termasuk ke dalam salah satu OECD. Kita tahu negara Amerika banyak mengekspor modal, mengekspor jasa. Bahkan produk-produk yang kita gunakan pun berasal dari Amerika. Nah, kalau misalkan Amerika hanya memajaki pajak yang ada di negaranya, mungkin dia nggak akan bangkrut ya. Makanya dia menggunakan asas domisili. Itu OECD. Model yang kedua yang bisa digunakan adalah UN atau United Nations, PBB. PBB punya. Kalau ini biasanya digunakan oleh developing countries. Kalau tadi OECD itu menggunakan asas domisili karena banyak ekspor modal dan jasa, kalau UN ini lebih menggunakan asas sumber. Ya. Menggunakan asas sumber. Kenapa? Karena negara-negara berkembang itu negara-negara tempat di mana modal datang. Contohnya Indonesia. Jadi kalau misalkan Indonesia itu salah satu negara yang menjadi tujuan investasi. Makanya presiden kita setiap datang ke luar negeri, setiap datang ke orang-orang kaya, selalu bilang, welcome, come to Indonesia, gitu ya. Selalu bilang gitu. Gitu ya. Bahkan sekarang pun ketika bertemu dengan Elon Musk, dia mengatakan hal yang sama. Setelah sebelumnya disogok Kopiko oleh menterinya. Gitu ya. Padahal mah jangan disogok Kopiko ya. Ada yang lebih enak dari Kopiko. Dan kita sepakat atas itu. Yaitu Indomie.
rasa ayam bawang. Tapi asli Indonesia ya, jangan Indominya yang diekspor ke Amerika, rasanya kurang enak ya. Yang paling enak itu Indomie rasa ayam bawang yang ada di Indonesia, bukan ayam bawang yang ada di Australia. Kakalah mahal nawe hunkulnya. Di Turki juga sama ya, mahal hunkul, tapi kurang enak. Seperti itu. Kemudian model berikutnya yang bisa digunakan. Jadi P3B itu modelnya banyak, bisa dipilih. Siapa yang menentukannya? Ya kedua negara. Negara itu mau pakai model yang mana? Mau OECD, mau UN, atau mau dimix gitu ya, antara OECD sama UN. Atau mau bikin sendiri boleh. Karena kan itu kesepakatan antar dua negara yang pada intinya sama, mengurangi pengenaan pajak berganda. Model yang ketiga yang akan kita bahas yaitu US model. Sebagaimana namanya, ini model khusus Amerika Serikat. Jadi negara yang punya kekuatan yang besar itu selalu ingin menunjukkan dirinya bahwa dia itu kuat, sama kayak manusia. Ketika kalian merasa diri kalian lebih, entah itu lebih dalam hal wajah, dalam hal kekayaan, dalam hal kemampuan, pasti ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya itu memiliki hal itu. Makanya di Indonesia ini laku tuh tempat-tempat untuk pamer. Biasa kita sebut sebagai Instagram. Biasa kita sebut TikTok. Gitu ya. Bisa kita sebut Twitter. Kalau Twitter sih saya ngelihatnya buat berita ya, berita cepat Twitter. Mau ngelihat tentang inspirasi gambar, lihatnya di Pinterest gitu ya. Kalau lihat mewahnya orang di Instagram. Kalau mau ngelihat cewek-cewek joget, TikTok biasanya gitu ya. Tapi sekarang TikTok juga ada dipakai yang hal positif juga ya. Cuman lumayan capek nih buat saya buat pilih not interested gitu ya. Di FYP-nya, di FYP, FYP-nya banyak banget yang luar biasa. Mahasiswa-mahasiswa juga ada yang kayak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pilihannya dia. Jadi Amerika juga ngeluarin model. Sama kayak di akuntansi juga kan, kita tuh udah punya IFRS, tapi Amerika kekeh sama standarnya. Standarnya Amerika kan GAAP ya. Generally Accepted Accounting Principle. Kalau masih ingat gitu ya. Berikutnya. Yang keempat yaitu model Indonesia. Kenapa model Indonesia dimasukin? Ya karena kita di Indonesia ya. Indonesia juga punya model sendiri. Tapi model Indonesia ini digunakan oleh Indonesia dengan negara lain. Jadi kalau Indonesia dengan negara lain biasanya pakai negara Indonesia. Nanti kita akan buktikan. Nah, itu model-model P3B. Jadi ada 4 yang kita pelajari atau yang kita sedikit bahas, OECD, UN, US, sama Indonesia. Model-model itu bisa kita pilih tergantung kesepakatannya bersama. Sama kayak pernikahannya. Ada kesepakatan bajunya mau warna apa. Mau pakai model Amerika, mau pakai model Eropa gitu ya. Atau mau pakai model tradisional, terserah. Bisa dicampur boleh. Atasnya tuxedo, bawahnya sarung misalkan. Itu bisa kayak gitu ya. Kumaha. Ya gitu lah. Atau atasnya blankon, bawahnya jas. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ruang lingkup P3B. Nah, ini silakan kalian buka P3B-nya. Kita minta ke salah satu aja. Nanti kalian ngikutin juga ya. Dia pilih negara mana, kalian juga ikut buka P3B itu.
Tapi P3B-nya yang versi bahasa Inggris. Karena kita akan melihat ruang lingkupnya itu sama atau enggak. Untuk menunjukkan menggunakan model yang mana. Model OECD, model UN, atau model Indonesia. Tanggal 18. Ayu. Mau negara apa, Ayu? Jerman, Pak. Jerman. Silakan disesuaikan yang lain. Negara Jerman. Bagi yang susah menemukannya, saya kirim di chat Zoom ya. Di Zoom chat. Biar nggak banyak alasan. Pak, susah dapat P3B-nya. Sudah? Silakan dibuka. Nah, nanti tugas kita adalah melihat ruang lingkupnya itu lebih mirip ke mana? Ke OECD, UN, atau Indonesia. Oke, kita kasih waktu dulu buat yang internetnya agak lemot ya. Pertama, kita lihat dari judul. Gimana, Ayu? Judulnya mirip ke mana? OECD, UN, atau Indonesia? Judulnya Agreement Between the Republic of Indonesia. Kayaknya ke model Indonesia, Pak. Model Indonesia ya, karena menggunakannya agreement. Nah, jadi untuk judul yang menangnya Indonesia. Nah, gitu ya. Caranya. Berikutnya, Ilham. Artikel 1. Ya, Pak. Artikel 1 mirip siapa? Artikel 1. Yang person ya, Pak. Artikel 1 gimana? Yang person cover ya, Pak. Ya. Person cover. OECD bukan, Pak? Kalau artikel 1 itu semuanya sama ya. Person cover ya. Kan nggak ada bedanya kan? Oh iya sih benar, Pak. Iya, jadi nggak ada ya. Sama semua. Sama semua. Jadi Iya. sepakat ya. Kemudian Yayang. Artikel 2. Artikel 2 sama semuanya, Pak. Jadi Sama. mungkin bisa semuanya. Ya berarti kita nggak bisa nentuin ya. Dia ngikut ke ruang lingkup yang mana kan? Lanjut ke kamu tuh siapa? Yayang ya. Berikutnya Gibran. Ya, Pak. Artikel 3. Yang itu, Pak, general definition. Jadi Indonesia, UN atau OECD? OECD, Pak. General definition. Sama semua juga ya. Sama semua. Sama semua artikel 3. Lanjut ke Zahra. Artikel 4. Presiden sama semua juga, Pak. Sama semua ya. Lanjut ke Dwina. Sama semua, Pak.
Sama semua ya. Lanjut ke Gabriel, artikel 6. Sama semua, Pak. Kalau di P3B-nya kan income from immovable property ya. Sama semua ya. Iya. Lanjut ke Novisa. Iya, Pak. Gimana Novisa? Artikel 7 Semua, Pak. sama semua ya. Sama. Lanjut ke Estin, artikel 9. 8 ya, 8 dulu. 8, Pak. Sama semua, Pak. Sama semua gitu. Shipping and air transport. Mirip sama siapa nih artikel 8? Kalau OECD kan shipping ada inland-nya ya. Kalau Indonesia Jerman ada inland-nya nggak? Indonesia Jerman. Yang artikel 8. OECD, Pak. Kayaknya Indonesia ya. Kan OECD pakai inland, sedangkan Indonesia Jerman kan bukan. Kan yang kan pertama ngecek dulu P3B Indonesia dengan Jerman. Artikel 8 kan judulnya apa? Shipping and Air Transport kan. Lebih Angkutan mirip laut dan udara. ya. Berarti ke Indonesia ya. Iya, Pak, ke Indonesia. Berikutnya, Nata. Artikel 9. Ada Nata? Ada, Pak. Sama semua. Sama ya. Betul. Anggi. Iya, Pak. Artikel Sama 10. semua. Sama semua. semua ya. Anissa Sela, artikel 11. Sama semua juga, Pak. Iya gitu. Oh, interest sama ya. Dian. Ada Dian? Andina? Ora ono? Muhammad Ihsan. Ya, Pak. 12. 12 sama semua sih, Pak. Royalties. Kalau di P3B-nya gimana? Artikel Royalties and fees for technical service, Pak. berarti nggak ngikut OECD, nggak ngikut UN ya. Berarti ini model Indonesia sendiri ya. Enggak. Oke, Pak. Ya, ini model sendiri ya. Ya, Pak, ya. Berikutnya, Ersa 13. Artikel 13, capital gain sama semua, Pak. Sama semua. Nanda. Artikel 14 sama semua, Pak. Independent Personal Services. Berarti lebih ke UN ya. Kan yang artikel 14 di OECD kan di delete kan?
Berarti ini UN. UN atau Indonesia ya. Kemudian Revana. Ya, Pak. Artikel 15 Indonesia bukan, Pak. Dependent Personal Services. Berarti ini UN ya. UN atau Indonesia. Iya, Pak. Lanjut. Tarisa. Artikel 16 lebih ke OECD sama model P3B. Hai kamu OECD sama model P3B. Kan model P3B ada OECD ya. OECD atau Indonesia. Iya. Remunerasi. Oh, UN mah ada remunerasi. Kamu namanya Tarisa. Terus Ajeng. OECD, Pak. OECD. Artistis and Activities. Indonesia ya. Indonesia atau bukan? Atlet belakangnya. Kamu tuh siapa? Ajeng bukan? Iya, Pak Ajeng. Ajeng tapi Dian gitu bukan? Ajeng, Pak. Oh, Ajeng. Oh, Dian juga buka mic-nya ya. Ajeng. Salam. Terus siapa lagi? Dinda. Pensiun itu OECD, Pak. OECD. Oh iya ya. Kalau Indonesia mah ada anuitisnya. Oke. Aflah. 19 sama semua bukan, Pak? Government Service. Ya, Government Service. Siti Nur. Artikel 20 harusnya kalau yang di P3B teacher, research, and student. Tapi kalau yang di sini model P3B yang Indonesianya teachers and research aja, Pak. Berarti ini Indonesia ya, dia bikin sendiri. Kan beda sama OECD, beda sama UN ya. Teachers itu guru, researchers itu peneliti, student itu murid. Oke. 21. Alia. Artikel 21 sama semua, Pak. Ya, sama semua. Fitri. 22. Artikel 22 OECD sama UN, Pak. Ya. OECD sama UN. Nur. Iya, Pak. 23. Rally from double taxation. Indo, Pak. Indonesia ya. Relief from double taxation.
Tri Andini. 24. 24 sama semua, Pak ya? Sama. Raden. Iya, Pak. Ya, Raden Irai. Silakan. 25. Artikel 25 yang OECD. Mutua 25 di P3B-nya apa? Exchange of information. 25-nya udah belum sih? Oh iya. OECD atau Indonesia. Terus 26, Ayu. 26 sama semua, Pak. 27, Ilham. 27 OECD sama UN, Pak. Diplomatic and consular privileges. Mana kamu? Bentar, Pak. 27 apa, Pak? Ya, 27. Stand in the pleasure. Indonesia bukan, Pak? Indonesia ya, dia punya sendiri nih, 27. 28. Yayang. 28 nggak ada yang sama, Pak. Entry into Berarti Indonesia ya. Oh iya. Kalau nggak ada yang sama. 29, Gibran. Yang Indonesia, Pak. Sama kayaknya ini yang 31, tapi di sini ya di bawah ya, termination ya. Ini mah di kitanya 29 nih. Sudah. Nah, sekarang kita hitung nih. Indonesia berapa, UN berapa, OECD berapa. Indonesia dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. UN. Yang UN 1, 2, 3. Tiga ya. OECD 1, 2, 3, 4. Cuman ada 4. Jadi kesimpulannya P3B Indonesia dengan Jerman menggunakan model Indonesia. Begitu. Dilihat dari ruang lingkupnya. Sebenarnya ada cara yang lebih detail lagi ya. Yaitu lihat dalam per pasal. Seperti contoh, misalkan royalti. Royalti itu kalau yang memajakinya adalah negara sumber, berarti UN. Tapi kalau royalti itu yang memajakinya negara domisili, itu namanya OECD. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat ke dalam pasalnya, itu pasti antara dua doang. Kalau nggak UN, OECD. Nggak mungkin Indonesia. Gitu ya, itu ruang lingkup. Ini bisa digunakan untuk
menentukan model P3B. Tapi tadi saya sudah sebutkan ada cara yang lebih detail lagi, yaitu mengisi atau melihat per pasalnya. Itu yang berikutnya. Tentang isi dari P3B. Pertama, kita bisa lihat itu dari judulnya. Yang benar atau yang lebih sesuai itu adalah agreement. Ya, yang lebih sesuai adalah agreement. Kenapa? Karena agreement ini digunakan untuk dua pihak. Kalau convention itu untuk banyak pihak. Makanya kita kenal namanya konvensi meja bundar. Berarti berbagai negara. Kalau agreement itu hanya terdiri dari dua negara. Makanya kalau P3B itu judul yang paling tepat adalah agreement. Makanya kita kenal film Wedding Agreement. Ya, wedding agreement itu kan antara dua orang, ya, antara dua orang, ya. Antara si, jangan disebutin ya, nanti saya kelihatan nontonnya, antara si itu dan si ini. Beda dengan film yang sebelumnya yang viral, yaitu Layangan Putus. Layangan Putus itu berarti masuknya ke convention ya, convention wedding, karena ada dua perempuan, satu laki-laki. Gitu, yang pengen ke Kapadokia. Ya. Sekarang mah lagi ramenya wedding agreement. Tapi kalau buat mahasiswa, KKN di desa, Strange. Enggak ya. Dokter Strange, KKN di desa penari sekarang ya. Jadi satu film 5 jam, 2 film sekalian. Gitu. Sudah 4,5 juta orang yang nonton film itu. Apakah kalian termasuk? Muka-mukanya masih can kabagian sih kan. Ting nunggu anu palsu. Aduh. Saran saya mah kalau film Indonesia mah jangan yang bajakan ya. Kalau film luar kan boleh, terserah kalian. Film Indonesia mah kalau bisa datanglah ke bioskop. Berikutnya, subjek pajak yang tercakup dalam P3B. Itu ada di, coba sekarang kamu buka yang bahasa Indonesia nih. Meskipun kalian sudah terbiasa pakai bahasa Inggris ya, di rumah juga pakai bahasa Inggris kan ya. Tapi coba P3B-nya sekarang buka yang bahasa Indonesianya ya. Kebetulan yang Jerman ini ada bahasa Indonesianya. Kalau kalian lihat P3B Indonesia Amerika itu nggak ada bahasa Indonesianya. Kita lihat pasal berapa yang berhubungan dengan subjek pajak. Tadi sampai Gibran ya. Gibran pasal berapa Gibran? Bisa diulang Pak tadi pertanyaannya kurang terdengar. Subjek pajak yang ada di dalam P3B Indonesia Jerman itu ada di pasal berapa? Ya betul ya. Betul. Belum ya? 16 Pak. Pasal 16. Jodohin pasal 1 ya, kamu lihat orang dan badan yang tercakup dalam persetujuan ini. Pasal 1. Lanjut ke Jahra. Pajak yang dicakup dalam P3B. Pasal berapa? Pasal 2, Pak. Pasal 2. Ya. Terus yang keempat, ketentuan umum. Dwina, pasal berapa? Pasal 3, Pak. Pasal 3 ya, sama.
Jadi pasal 1 tentang siapa yang akan dipajaki, cuma 2, kalau nggak orang, badan. Istilahnya person ya. Istilahnya person. Cuman bedanya kalau misalkan orang pribadi namanya natural person. Kalau badan hukum namanya legal person. Kemudian pasal 3-nya tentang definisi ya, pengertian-pengertian. Kita lanjut. Nah, ini pengertian-pengertian ini nanti yang akan mengikat. Yang akan mengikat karena istilah itu kan mengikat dengan maknanya. Jadi ketika kita bilang pukul, maka kita akan menggunakan tangan kita. Ketika kita bilang tendang, maka kita akan menggunakan kaki kita. Makanya kalimat itu mengikat dengan definisinya. Makanya di awal ketentuan ya dijelaskan definisi-definisinya. Seperti kapan dikatakan seseorang itu orang, kapan dijadikan Indonesia gitu ya. Indonesia itu kan di sana dijelaskan yaitu tanah, udara, laut, termasuk zona ekonomi eksklusif ZEE, itu termasuk wilayah Indonesia. Ke atasnya berapa kilo, di luar kepulauan Indonesia atau di luar lautan Indonesia berapa kilo. Yang kita sebut di undang-undang kita namanya adalah pabean. Makanya pengertian dari impor itu adalah memasukkan barang atau jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Begitu. Oke. Memang ini agak banyak ya. Berikutnya penduduk. Novisa ya. Gabriel dulu, Pak. Apa? Oh, Gabriel belum ya? Belum. Ya, silakan. Penduduk pasal 4. Pasal 4, Pak. Pasal 4. Ya gitu. Pasal 4. Oh iya benar. Iya, Pak. Iya, betul. Novisa. Tentang, nah ini ya, dalam hal penduduk, itu kan di ayat 2-nya kalian lihat, pasal 4 ayat 2-nya, yang dikatakan penduduk itu kalau punya syarat yang pertama punya tempat tinggal yang permanen. Ya, kalau punya 2 tempat permanen, baik itu di Indonesia maupun di Jerman, maka masuk ke pasal 4 ayat 2 huruf B. Dilihat dari negara mana yang dia sering berdiam. Tapi kalau misalkan tidak bisa ditentukan di mana dia berdiamnya lebih lama, maka masuk ke pasal 4 ayat 2 huruf C. Yaitu pejabat berwenang yang menentukan di mana dia berada. Di mana dia sebagai penduduk. Makanya nanti dibuktikan dengan COD. COD itu bukan bayar pada saat barang datang ya. Kan kalian mah banyak pakai COD. Pertama biar keluar uangnya nanti, yang kedua biar gratis ongkir ya. Gitu. Kalau nggak COD itu nggak gratis ongkir katanya gitu ya. Saya masih silver kok, nggak kayak kalian mungkin ada yang platinum ya. Membernya member platinum. Kita lanjut. BUT. Estin. Bapak Novisa belum. Oh, Novisa dulu. Asa udah tadi dipanggil Novisa deh? Tadi Gabriel, Pak. Oh, Tadi iya. Gabriel, Pak. Jadi Novisa BUT di mana BUT? Pasal 5, Pak. Pasal 5, ya betul. Sama ya, pasal 5.
Untungnya sama ya, kalau di kelas sebelumnya kalau nggak salah beda. Nah, kalau BUT, ya ini udah kita bahas pertemuan lalu ya, nggak usah dibahas lagi. Estin. Ya, Pak. Harta tak bergerak. Pasal 6, Pak. Nah, kalau yang pasal 6, ya, penghasilan harta tak bergerak itu siapa yang berhak memajaki nih? Apa negara domisili atau negara sumber? Kalau antara Indonesia dan Jerman. Domisili, Pak. Betul nggak, Pak? Negara domisili. Penghasilan yang coba dibaca di pasal 6 ayat 1-nya. Penghasilan yang diperoleh penduduk dalam negeri suatu negara pihak pada persetujuan dari harta tidak bergerak, termasuk penghasilan dari lampu tayang atau kehutanan yang berada di negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Negara sumber, Pak. Oke, kita lihat ya. Penghasilan yang diperoleh penduduk dalam negeri suatu negara pihak pada persetujuan, berarti kalau misalkan dalam negeri suatu negara pada pihak persetujuan, berarti kita pilih salah satu negaranya. Misalkan Indonesia, berarti negara pihak pada persetujuan Indonesia. Ya. Kemudian kita ganti nih, penghasilan yang diperoleh penduduk dalam negeri Indonesia dari harta tidak bergerak, termasuk penghasilan dari lahan pertanian atau kehutanan yang berada di negara pihak pada persetujuan lainnya, berarti kalau persetujuan lainnya berarti Jerman. Dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Artinya negara Jerman. Berarti dari pasal 6 ayat 1 ini menggunakan asas sumber. Ya, karena sumbernya di Jerman, yang mengenakan pajaknya juga di Jerman. Gitu ya, itu salah satu cara menentukan. Caranya menentukan siapa yang berhak memajaki. Karena P3B itu menentukan siapa yang memajaki apa. Nggak usah ditambahin dengan siapa semalam berbuat apa, kemarin makan apa. Ya. Itu namanya posesif. Bari jeung nikahna jeung batur. Ngajagaan jodoh batur. Oke, itu mungkin materi kita hari ini karena waktunya sudah habis ya. Dan saya juga udah capek, sengaja ya nggak diselesain karena waktunya habis. Dan saya membahasnya secara global biar kalian baca lebih lanjut. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Untuk soalnya silakan dikerjakan bagi yang mau. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.